Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learning Journal News kembali hadir di hadapan pemirsa dengan beragam informasi menarik seputar dunia perkuliahan mata kuliah penelitian kualitatif serta sekitarnya. Bersama saya Melisa, inilah informasi hari ini. Pemirsa, tepat pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 telah berlangsung kegiatan belajar mengajar mata kuliah penelitian kualitatif yang diampu langsung oleh Bapak Dr. Adi Kusuma MSI. Kegiatan ini berlangsung selama 150 menit dimulai dari pukul 10 hingga pukul 12.30. Kegiatan ini dilakukan di Gedung Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, lantai 3 ruang 1 bersama kelas KPI 6B. Pada pertemuan keempat ini, kegiatan belajar mengajar mata kuliah penelitian kualitatif dijelaskan oleh kelompok kedua yang berjumlah 6 orang. Di antaranya ada Hasbi, Wawan, Widya, Malik, Hima, dan Putri yang menjelaskan seputar pengertian penelitian kualitatif dan kuantitatif serta teknik pengumpulan data. Hasbi Asidik sebagai presenter pertama menjelaskan terkait pengertian kualitatif, di mana terdapat beberapa istilah dalam metode kualitatif dan kuantitatif. Bolt dan Gale menyatakan sebagai berikut. Many labels have been used to distinguish between traditional research methods and these new methods. Positivistic versus positivistic research, scientific versus artistic research, confirmation versus discovery oriented research, quantitative versus interpretative research. The qualitative distinction most widely used. Both quantitative research and qualitative research go about inquiry in different ways. Singkatnya, pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang terjadi di suatu tempat dengan mengumpulkan dan menganalisis data deskriptif. Dari deskriptif tersebut berfokus pada metode penelitian kualitatif terbagi menjadi 4 bagian, di mana dinamakan sebagai metode baru, kedua dinamakan metode post-positifik, ketiga metode ini disebut sebagai metode artistik dan disebut sebagai metode interpretatif. Hima sebagai presenter kedua menjelaskan terkait pengertian kualitatif. Terdapat beberapa istilah dalam metode kualitatif dan kuantitatif yang dinyatakan sebagai berikut. Kemudian dinyatakan dalam bahasa Inggris, tapi kemudian dianalisis dan juga disimpulkan bahwa metode kuantitatif itu disimpulkan dan dijelaskan oleh Hima Konita Desika sebagai presenter kedua. Beliau menjelaskan tentang apa itu penelitian kuantitatif. Dan menurut singkatnya, pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang terjadi di suatu tempat dengan mengumpulkan dan menganalisis data deskriptif dari deskripsi tersebut, berfokus pada metode penelitian kuantitatif terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama dinamakan sebagai metode baru, yang kedua dinamakan metode post-positivistik. Metode ini juga disebut juga sebagai metode artistik dan disebut sebagai metode interpretatif. Widya Sumantri sebagai presenter ketiga menjelaskan terkait pengertian observasi, di mana observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan karena para ilmuwan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dihasilkan melalui kegiatan observasi. Macam-macam observasi, ada yang pertama observasi partisipasi, di mana peneliti ikut dalam kegiatan yang diteliti. Kemudian observasi non-partisipasi, peneliti hanya mengamati. Observasi sistematik, pertanyaannya sudah disusun. Dan observasi eksperimen, peneliti melakukan uji coba terhadap 2 objek. Contohnya, kelas yang ada bimbingan konseling dan 1 kelas yang tidak ada bimbingan konselingnya. Pengaruhnya bagaimana gitu ya. Kemudian lanjut Widya menjelaskan tentang observasi diklasifikasi menjadi beberapa. Yang pertama, observasi partisipatif, pasif, moderat, dan observasi terang-terangan dan tersamar, dan juga observasi tak terstruktur.
Manfaat dari observasi ini dapat memahami konteks data, kemudian pengalaman langsung dan pendekatan induktif, melihat hal yang tidak diamati orang lain, menemukan hal sensitif yang tidak terungkap, mendapatkan gambar yang lebih konferensif, dan merasakan situasi sosial. Ibnu Malik sebagai presenter keempat menjelaskan tentang wawancara, di mana wawancara terbagi menjadi dua. Pertama, wawancara tidak terstruktur, dan kedua, wawancara mendalam. Kemudian dilanjut dia Puput Kumudhaningrum sebagai presenter kelima menjelaskan tentang informan, di mana informan dibagi menjadi dua, yaitu informan pelaku dan informan pengamat, di mana informan pelaku adalah informasi didapatkan dari si pelaku dan informan pengamat informasinya didapatkan dari seorang pengamat. Contoh kasus yang sedang booming saat ini terkait pengesahan RUU TNI. Informan pelaku di sini salah satunya adalah anggota DPR dan informan pengamatnya salah satunya adalah pengamat politik. Selanjutnya dijelaskan oleh Wawan sebagai presenter ke-6 tentang angket, di mana angket adalah alat pengumpul data untuk kepentingan penelitian. Angket itu digunakan dengan mengedarkan formulir yang berisi beberapa pertanyaan kepada beberapa subjek atau responden untuk mendapat tanggapan secara tertulis. Sebelum angket disusun harus melalui prosedur sebagai berikut. Yang pertama harus merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan angket, kemudian mengidentifikasi variabel sasaran angket, menjabarkan variabel menjadi subvariabel menjadi spesifik dan tunggal, menentukan jenis data sekaligus menentukan teknik analisisnya, dan terdapat 4 cara pemakaian angket itu pendengar yang dapat dilakukan oleh peneliti, yaitu pertama, angket digunakan dalam wawancara tatap muka dengan responden. Kemudian angket diisi sendiri oleh responden. Angket dapat dilakukan dengan wawancara melalui telepon, dan angket diposkan dan dikembalikan oleh responden. Angket juga memberikan gambaran dari jawaban yang diberikan subjek atau responden, baik yang anonim atau tanpa nama maupun yang bernama. Angket anonim memang ada kebaikannya karena responden bebas mengemukakan pendapat, namun penggunaan angket anonim mempunyai kelemahan di antaranya. Yang pertama, sukar ditelusuri apabila ada kekurangan pengisian yang disebabkan responden kurang memahami maksud item atau pertanyaan dalam angket tersebut. Kemudian, tidak mungkin mengadakan analisis lebih lanjut apabila peneliti ingin memecah kelompok berdasarkan karakteristik yang diperlukan. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perlu tidaknya angket diberi nama, antara lain yang pertama tingkat kematangan responden, subjektivitas item menyebabkan responden enggan memberikan jawaban, kemungkinan banyaknya pertanyaan dalam angket, dan prosedur atau teknik yang akan diambil pada waktu menganalisis data. Dan juga pemirsa, angket dibedakan menjadi angket terbuka dan angket tertutup, di mana angket terbuka itu adalah angket yang daftar pertanyaan jawabannya belum tersedia atau diberi kesempatan kepada responden untuk menjawab sesuai dengan keadaan dan kemampuannya. Jadi jawaban berbentuk narasi responden. Kemudian kelebihannya berguna apabila peneliti kurang sampel memberi jawaban secara bebas. Kekurangannya kesulitan pengolahan karena jawabannya sukar diberi kode atau diklasifikasi. Kemudian ada angket tertutup, adalah jenis angket yang pertanyaannya telah disediakan oleh peneliti. Responden hanya memilih salah satu dari pertanyaan yang tersedia tanpa diberi kesempatan menjawab dengan jawaban yang lain. Kelebihan dari angket ini adalah hasilnya mudah diolah, diberi kode, dan diskor. Bahkan dapat diolah dengan menggunakan komputer. Responden tidak perlu mengekspresikan buah pikirannya dalam bentuk tulisan. Waktu yang digunakan untuk mengisi angket tidak terlalu lama, dan harapan akan lebih besar untuk diisinya angket dan dikembalikan kepada peneliti. Namun, kekurangan responden tidak berkesempatan untuk memberi jawaban yang tidak tercantum dalam angket. Sangat mungkin responden menjawab asal-asalan saja. Kemudian ada lagi tentang dokumentasi, adalah berasal dari kata dokumen, berasal dari Latin yaitu docer yang berarti mengajar. Pengertian lainnya menurut Louis Godskell seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian.
Berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, artefak, peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen, rapat, catatan harian, dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti. Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Sedangkan record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan angkutin. Baik pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Melisa beserta kru pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.